Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo para pendidik hebat, selamat datang di podcast Profesi Pendidikan dalam Layanan Konstruksional. Saya Dinda dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sriwijaya tahun 2024, dan rekan saya Rahmi Lestari. Hari ini kita akan membahas hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu kompetensi pedagogik. Mungkin teman-teman udah nggak asing nih sama kata kompetensi pedagogik, tetapi kita akan membahas secara mendalam tentang apa itu kompetensi pedagogik. Menjadi seorang guru bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, serta pembimbing karakter peserta didik. Jika kompetensi pedagogiknya kuat, maka pembelajaran akan lebih bermakna dan lebih hidup. Oleh karena itu, pada podcast hari ini kami sudah menghadirkan dua orang guru berpengalaman sebagai narasumber kita, yaitu Bapak Rizko dan Ibu Lilis. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Pak, Bu sudah datang pada podcast kami hari ini. Iya. Nah, sebelum kita mulai, aku mau disclaimer dulu nih. Jadi, Bapak Rizko itu akan lebih membahas secara teoritis dan regulasinya, sedangkan Ibu Lilis itu akan membahas praktik nyatanya saat di kelas. Jadi, mari kita mulai diskusi kita pada hari ini. Oke, makasih banyak yang Dinda buat openingnya yang super semangat dan luar biasa tadi. Nah, saya mau berterima kasih juga kepada Pak Rizko dan Bu Lilis telah hadir hari ini. Ya, kami juga berterima kasih atas undangannya di dalam podcast ini. Terima kasih juga karena sudah memberikan kesempatan kepada kami berdua untuk mengisi podcast dalam yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Mungkin nanti apa yang kami sampaikan semoga bisa menyempurnakan sistem pendidikan yang ada di negara kita. Oke, nah baik, agar diskusi kita runtut, kita akan mulai dari landasan teoritis terlebih dahulu bersama Pak Rizko, kemudian akan dilanjutkan tentang implementasi praktik bersama Bu Lilis, dan di akhir kita akan melakukan refleksi bersama sebagai calon pendidik. Nah, langsung saja kita sapa narasumber pertama kita. Selamat siang Pak Rizko. Siang. Kan tadi Dinda sudah menyinggung sedikit soal guru, bahwa menjadi guru itu bukan cuma sekedar alat transfer ilmu saja. Nah, kalau kita bedah lebih dalam dari sisi teori pendidikan, bagaimana sih sebenarnya kompetensi pedagogik itu dipahami agar tidak hanya menjadi istilah akademis saja, Pak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau secara teoritisnya, kompetensi pedagogik ini adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Nah, ini mencakup beberapa hal. Yang pertama itu mengenai pemahaman guru terhadap karakteristik siswa, perencanaannya dalam pembelajaran, pelaksanaannya, dan juga evaluasi hasil belajar yang telah dilakukan. Nah, kalau dalam kajian pendidikan, guru itu tidak hanya paham dalam materi yang diajarkan, tetapi juga harus paham bahwa setiap peserta didik memiliki tahap perkembangan yang berbeda-beda. Dan oleh karena itu, setiap peserta didik itu tidak boleh disamaratakan dalam proses pembelajaran, ataupun pendekatan pemahamannya tidak boleh disamaratakan. Nah, dan juga guru itu harus paham prinsip-prinsip yang mengajarkan pembelajaran yang aktif, interaktif, dan juga berpusat kepada siswanya, agar siswa tidak hanya paham materi ataupun tidak hanya menerima informasi dari guru yang telah diajarkan, tapi juga terlibat langsung di dalam kegiatan belajar mengajar yang telah dilakukan di dalam kelas. Baik, terima kasih Pak Rizko atas penjelasannya. Nah, kita kan ada undang-undang tuh yang mengatur tentang guru dan dosen. Contohnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, kenapa kompetensi pedagogik itu menjadi syarat utama untuk profesionalisme guru, Pak? Nah, kalau kita lihat dari regulasi yang dikeluarkan, guru itu adalah tenaga profesional yang harus memiliki 4 kompetensi. Dan salah satunya itu adalah kompetensi pedagogik ini. Kompetensi pedagogik ini berkaitan langsung dengan kualitas pembelajaran. Jadi, guru yang profesional itu bukan hanya guru yang tahu materi yang mau diajarkan, tetapi juga dapat mengelola keadaan di dalam kelas. Dan juga dia selalu melakukan evaluasi setelah hasil pembelajaran itu. Jadi kalau guru tidak melakukan evaluasi, kemungkinan besar guru tidak akan mengetahui siswa itu paham atau tidak dari materi yang telah diajarkan. Nah, terus juga kalau kita melihat dari pembelajaran guru yang dilakukan di kelas,
kompetensi pedagogik ini. Oke, terima kasih Pak Rizko atas penjelasannya secara teoritis tadi. Nah, kita kan punya undang-undang nih yang mengatur tentang guru dan dosen. Contohnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, kenapa kompetensi pedagogik itu menjadi syarat utama untuk profesionalisme guru? Nah, kalau kita lihat dari regulasinya, guru adalah tenaga profesional yang harus memiliki 4 kompetensi. Dan kompetensi pedagogik ini adalah salah satu yang harus dimiliki guru. Kompetensi pedagogik ini karena berkaitan langsung dalam kualitas pembelajaran yang dilakukan nanti di dalam kelas. Jadi guru yang profesional itu bukan hanya guru yang menyiapkan materi yang akan diajarkan nanti di kelas, tetapi juga harus mampu untuk mengelola keadaan kelas itu tersendiri. Kalau kelas itu ribut ketika guru mengajar, ya tentunya fokus yang dilakukan fokus siswa itu tidak berpusat kepada guru, melainkan kepada hal di luar itu. Nah, selain mengelola kelas, guru juga harus melakukan evaluasi dalam pembelajarannya. Karena evaluasi itu penting untuk melihat mana hal-hal yang terasa kurang di dalam pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi dengan kata lain, kompetensi pedagogik ini adalah fondasi untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada siswa agar pendidikan itu berkualitas dan dapat bermanfaat bagi siswa itu tersendiri. Baik Bapak, berarti secara teoritis itu bisa kita bilang kalau kompetensi pedagogik itu menjadi dasar utama atau fondasi dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna ya Pak? Ya betul, jadi kompetensi pedagogik yang kuat memberikan pembelajaran yang kuat juga kepada siswa yang diajarkan oleh guru tersebut. Kalau misalnya guru tidak memiliki kompetensi pedagogik atau guru hanya datang mengajarkan materi dan tidak tahu apakah siswa itu paham atau tidak lalu keluar kelas, otomatis siswa itu hanya tahu kata belajar itu ketika di sekolah, bukan pada saat di luar sekolah dia sudah lupa pelajaran yang telah diajarkan guru, seperti itu. Oke, baik, penjelasan yang sangat mendalam dari Pak Rizko mengenai landasan regulasi dan teorinya. Jadi poinnya itu, pedagogik itu bukan cuma soal pintar ngomong di kelas, tapi gimana kita bisa ngebaca tiap anak yang unik-unik banget itu di kelas. Nah, kemudian terkait Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tadi, ini emang menjadi standar wajib kalau mau dibilang menjadi guru profesional ya. Oke, jadi intinya pedagogik itu merupakan fondasi profesionalisme. Baik, sekarang kita akan beralih ke praktik yang akan dijelaskan oleh narasumber kedua kita, yaitu Bu Lilis. Selamat siang, Bu. Siang. Nah, kan Bu Lilis nih sebagai guru yang terjun langsung ke lapangan dalam praktiknya di sekolah nih. Gimana sih kompetensi pedagogik itu terlihat dalam kegiatan belajar sehari-hari dalam mengajar siswa itu, Bu? Terima kasih atas pertanyaannya, Dek. Di sini saya akan menjawab terkait praktik dalam lapangannya itu sendiri. Dalam prakteknya, kompetensi pedagogik ini terlihat jelas sebelum tahap perencanaan pembelajaran. Jadi, guru harus menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan yang dibutuhkan siswa. Seperti contoh, biasanya ketika akan melakukan sebuah pembelajaran, saya akan merancang sistem pembelajaran yang dibutuhkan oleh setiap siswa yang ada di kelas tersebut, atau menyiapkan lebih dari satu teknik pembelajaran dalam satu kelas, karena siswa itu di dalam satu kelas memiliki keberagaman yang unik. Setiap siswa memiliki pemahaman dengan cara mereka masing-masing. Dan saat pelaksanaannya juga, guru tersebut harus respon terhadap apa yang dibutuhkan siswa. Seperti contoh, apabila dalam satu kelas terdapat siswa yang dirasa kurang memahami materi yang disampaikan atau belum memahami materi yang disampaikan, maka di situ biasanya kita harus mengulang penjelasan. Bisa digunakan dengan metode yang sama atau digunakan dengan pendekatan yang berbeda dari awal yang disampaikan. Mungkin siswa tersebut belum memahami penjelasan karena gaya belajar mereka berbeda dari apa yang sudah kita sampaikan, seperti itu. Contoh lain juga yang harus kita laksanakan yaitu memberikan contoh yang lebih konkret.
kadang siswa itu merasa lebih paham apabila kita melakukan penjelasan dan memberikan contoh yang ada di lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Karena dari situ siswa akan lebih memahami dan menangkap materi yang akan kita sampaikan. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Nah, jika terdapat perbedaan yang cukup jauh Bu dalam kelas, itu gimana sih cara ngatasinnya Bu? Disinilah pentingnya pembelajaran diferensiasi, karena saya biasanya memberikan variasi tugas yang berbeda dalam satu kelas. Siswa yang mungkin lebih cepat memahami materi yang saya sampaikan akan saya berikan tugas lebih karena menganalisis atau memperdalam materi yang disampaikan pada hari itu. Dan apabila ada siswa yang mungkin dirasa belum memahami materi yang disampaikan pada hari itu, saya akan melakukan pendampingan yang lebih intensif, karena dari situ mungkin siswa tersebut belum, mereka dalam menangkap sebuah pembelajaran yang disampaikan mungkin agak sedikit tertinggal dari siswa yang lainnya. Dari situ kita perlu melakukan pendampingan tersebut dan mungkin mencari tahu gaya belajar yang dibutuhkan oleh siswa tersebut dan melakukannya kepada siswa tersebut agar siswa tersebut memahami materi apa yang kita sampaikan, seperti yang disampaikan Pak Rizko tadi. Apabila kita mengajar tetapi kita tidak memahami arti dari sebuah belajar, tidak memahami siswa tersebut paham atau tidak, mungkin pembelajaran itu kurang bermakna dari segi pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, prinsipnya adalah dalam praktik ini kita harus memahami apa yang dibutuhkan oleh siswa tersebut. Kembali tadi, karena siswa memiliki variasi pembelajaran yang sangat unik. Seperti itu. Oke, terus menurut pengalaman Ibu sendiri nih, bagaimana dengan penggunaan teknologi di sekolah untuk pembelajaran sehari-hari Bu? Sebelumnya teknologi itu tuh memang sangat luar biasa ya perkembangannya, sangat pesat juga dalam kehidupan sehari-hari, bukan cuma di dunia pendidikan, teknologi pun bukan hal yang asing lagi kita pergunakannya. Dalam pendidikan, penggunaan teknologi itu menurut saya pribadi sangat luar biasa. Selain mempercepat proses pembelajaran, lebih mengefisiensi, dan yang paling penting pastinya lebih menarik ya. Dengan adanya teknologi ini pembelajaran lebih sangat luar biasa menurut saya. Tetapi di lain dari keuntungan yang kita dapatkan dalam perkembangan teknologi ini, kita juga harus merancang tujuan pembelajaran dengan sangat jelas dan tepat dalam penggunaan teknologi tersebut. Misalnya, apabila kita menggunakan video dalam melaksanakan penjelasan dan menjelaskan suatu pembelajaran secara lebih konkret, jelas dan terperinci dan terlihat nyata seperti itu, supaya lebih mudah dipahami oleh siswa yang kita ajarkan, mungkin kita bisa menggunakan kuis dalam evaluasinya ya Bu? Iya, mengevaluasinya. Kita bisa menggunakan seperti aplikasi-aplikasi yang terkenal sekarang, Quizizz dan lain sebagainya, ya Bu ya? seperti itu ya. Namun jika teknologi hanya kita gunakan sekedar itu saja, mungkin pembelajaran yang akan kita tuju atau tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari itu tidak akan didapatkan. Jadi dari situ kita harus melakukan perancangan yang matang terhadap teknologi yang kita gunakan. Apakah teknologi itu tepat? Apakah teknologi. Baik, dari cerita Pak Rizko dan Bu Lilis tadi, kita jadi sadar tuh kalau guru bukan cuma soal menuntut ilmu setinggi langit, tapi juga sebagai pendidik yang mengajar dan juga sabar dan peka terhadap muridnya, serta harus memahami teknologi yang semakin berkembang di saat ini. Jadi intinya tantangan itu ada, tapi justru menjadi kesempatan bagi guru untuk terus berkembang dan inovatif ke depannya. Nah teman-teman, sebagai mahasiswa pendidikan, sekarang kami juga lagi belajar nih gimana cara menjadi seorang guru. Pak Rizko dan Bu Lilis, menurut Bapak dan Ibu, bagian mana sih yang paling menantang bagi seorang pendidik dalam kompetensi pedagogik ini? Kalau menurut saya pribadi, hal yang paling menantang dalam kompetensi pedagogik ini, dalam tenaga pendidik ini, seperti yang saya sebutkan dari awal, kompetensi pedagogik ini kan terlihat sebelum tahap perencanaan, ketika tahap perencanaan. Jadi, hal yang paling menantang adalah memahami karakter dari siswa itu masing-masing, karena satu kelas itu dihuni oleh mungkin lebih dari 20 sampai 30 peserta didik, dan di situ cukup
lumayan bisa dibilang banyak. Dari situ setiap siswa itu memiliki kemampuan tersendiri. Setiap anak itu unik apa adanya katanya. Ada yang cepat menangkap materi, mungkin ada yang lebih membutuhkan waktu lebih lama dalam menangkap sebuah materi yang diajarkan atau memerlukan penjelasan lebih lanjut. Ada beberapa siswa yang mungkin melakukan pembelajaran sendiri dengan cara membaca buku yang ada dan langsung paham terhadap materi yang disampaikan, seperti itu. Ada juga siswa yang kurang peka terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya, seperti itu. Jadi di sini sebagai tenaga pendidik, seorang guru harus lebih sabar terhadap apa yang dihadapi di lingkungan belajar mengajar, seperti itu. Guru juga harus lebih peka terhadap apa yang dibutuhkan siswa. Mungkin apabila ada siswa yang belum memahami sebuah materi seperti yang disebutkan tadi, kita harus lebih menjelaskannya lanjut, lebih memberikan contoh yang konkret dan mendampingi secara intensif, seperti itu. Betul Bu Lilis, kalau saya boleh menambahkan, kita juga harus mementingkan refleksi ketika akhir pembelajaran. Karena kadang ketika mengajar itu kita tidak tahu apakah siswa ini paham ataupun belum. Jadi kita juga harus memperhatikan apapun yang bisa kita perbaiki, begitu mungkin. Jadi, menjadi guru profesional itu bukan cuma soal ilmu, tapi juga soal kesabaran, kepekaan, dan kemauan untuk terus berkembang nantinya. Baik, sebagai penutup dari sesi diskusi hari ini, apa pesan singkat Bapak dan Ibu untuk kami sebagai calon pendidik agar lebih peka terhadap kompetensi pedagogik sekarang ini, Bu? Oke, terima kasih Rahmi. Di sini pesan yang akan saya sampaikan untuk seluruh calon tenaga pendidik, terutama Rahmi dan Dinda yang saat ini berada di depan kami berdua, mungkin adalah semangat terus kuliahnya, semoga bisa mencapai cita-cita yang ditujukan, yaitu menjadi tenaga pendidik di negara kita tercinta. Terutama hal yang harus kita dalamkan secara lebih lanjut, yaitu terkait dari kompetensi pedagogik itu sendiri, yaitu memahami kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap siswa yang ada di dalam kelas. Jadi kita harus mencapai tujuan yang akan kita capai dalam suatu pembelajaran tersebut, bukan hanya mengajar di dalam satu kelas, tetapi juga mencapai tujuan yang nyata, tujuan yang bermakna, dan menciptakan siswa yang cerdas juga bernalar kritis, seperti itu. Ya, betul sekali. Karena kalau saya mendengar istilahnya, ilmu yang terbaik itu adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita hanya menyimpan ilmu untuk diri kita sendiri, ataupun kita hanya bekerja atas dasar uang mungkin ya, dan tidak melimpahkan ilmu yang telah kita terima ataupun yang telah kita pelajari, itu sia-sia. Mungkin kalau dari saya, semangat saja belajarnya dan jadilah guru yang bertanggung jawab, bukan hanya yang datang ke kelas lalu keluar tanpa mempedulikan apakah siswanya sudah mengerti ataupun paham pelajaran yang telah diajarkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesan pesannya untuk kami. Aduh, Rahmi, Iya. gimana? Sanggup pasti untuk menjadi seorang guru nantinya? Tentunya Sanggup pastinya. juga merasa tertantang nih. Mungkin itu saja ya pembahasan kita pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lilis, Bapak Rizko yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada podcast hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.